Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini masih tentang Presiden Soeharto. Judul yang akan kita bahas yaitu penyebab runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Orde Baru merupakan masa pemerintahan Indonesia yang berlangsung sejak 1966 hingga 1998. Orde Baru identik dengan Soeharto yang menjadi presiden selama 32 tahun. Selama era Orde Baru berlangsung, perekonomian Indonesia berkembang dengan pesat. Pembangunan infrastruktur yang meningkat dan merata sehingga dapat dinikmati masyarakat. Namun, sayangnya perkembangan itu dibarengi dengan praktek yang katanya ada korupsi dan nepotisme yang merajalela. Klimaksnya pada pertengahan 1997 ketika Indonesia diterpa krisis moneter, akhirnya pada tahun 1998 kekuasaan Orde Baru runtuh setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Apa penyebab runtuhnya Orde Baru itu? Nah, di dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 2008 karya Melvin Calvin Rickler, runtuhnya rejim Orde Baru itu terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi, kerusuhan, dan pertumpahan darah di jalan-jalan. Krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Rupiah selama ini berada di dalam kisaran 2.500 per US dollar, namun nilai itu segera merosot pada Juli 1997 hingga mencapai angka 17.000 per US dollar atau kehilangan 85%. Pada Agustus 1997 nilai rupiah turun 9%. Bank Indonesia mengakui tidak bisa membendung rupiah yang terus merosot. Kondisi itu membuat hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut. Respon pertama pemerintah terhadap krisis ekonomi dengan diumumkannya reformasi, namun proyek-proyek para kroni dan keluarganya itu masih dilindungi oleh pemerintah. Perjanjian dengan IMF pada tahun 1997 mengakibatkan 16 bank ditutup, hanya 2 bank milik keluarga yang dibuka. Kondisi tersebut semakin meneguhkan anggapan para pengamat di dalam dan di luar negeri bahwa rejim ini sudah terbelit nepotisme, korupsi, dan inkompetensi, atau bahasa kerennya zaman dulu waktu saya ikutan demo itu KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Saya juga dulu ikutan demonya. Selanjutnya, Soeharto pada Januari 1998 mengumumkan rancangan anggaran negara yang absurd karena memasukkan asumsi nilai tukar rupiah yang berlaku 6 bulan sebelumnya. Selanjutnya adalah munculnya demonstrasi. Demonstrasi besar-besaran terjadi akibat dampak dari kondisi bangsa Indonesia. Pada Mei 1998 itu, demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan. Mereka menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Dari hari ke hari, demonstrasi semakin marak dan meluas sehingga berlangsung di daerah-daerah. Pada 12 Mei, 4 mahasiswa itu tertembak saat demonstrasi di depan Universitas Trisakti. Nah, peristiwa tersebut merupakan titik balik dengan demonstrasi yang semakin marak. Demonstrasi yang terjadi berujung dengan kerusuhan massal. Terjadi penembakan dan penjarahan toko-toko, dibakar, dihancur barang-barangnya diambil oleh masyarakat. Utamanya yang di kota-kota, yang di Bekasi, di Jakarta, Bandung, berbagai kota-kota besar. Nah, bagaimana tindakan Soeharto? Kemudian Bapak Soeharto dengan penuh rasa tanggung jawab, beliau mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti yang ke-7. Dan B.J. Habibie yang sebelumnya sebagai wakil presiden diangkat menjadi presiden. Mundurnya Bapak Soeharto sebagai presiden itu menandakan munculnya era reformasi. Apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Orde Baru? Mari kita bahas sedikit ya. Dalam buku Muak Misteri Kekuasaan Soeharto tahun 2007 karya Baskara itu dikatakan bahwa stabilitas dan pertumbuhan dua legitimasi utama Orde Baru yang berusia 3 dasawarsa lebih itu ambruk diterjang badai krisis ekonomi yang melanda negeri sejak 1997. Kondisi itu memberi kesahihan tentang detik-detik keruntuhan Orde Baru pimpinan Soeharto. Runtuhnya rejim Orba itu semata-mata tidak hanya karena krisis ekonomi yang melanda bangsa. Sesungguhnya runtuhnya rejim Orba itu diprakondisikan dan didahului dengan runtuhnya ideologi yang mengawalnya.
Ideologi Pancasila yang sejatinya bersifat luhur dan mulia, namun oleh rezim Soeharto itu diselewengkan menjadi alat legitimasi kekuasaan. Dalam perkembangannya, fungsi ideologi itu sebagai alat legitimasi yang sudah tidak efektif lagi. Kemudian ideologi itu mengalami devaluasi makna dan inflasi setelah masyarakat kian cerdas oleh pengaruh pendidikan, globalisasi, dan pergaulan yang intens dengan transformasi kehidupan modern. Dan ideologi itu menjadi macan ompong, di mana selama ini dipakai untuk membungkus kebijakan-kebijakan yang membuat sepak terjangnya kian terbaca. Perlu kita ketahui bahwa Orde Baru itu membuat kebingungan masyarakat ya. Di satu sisi sangat bagus, di sisi lain juga banyak jeleknya. Pertimbangan terserah rekan-rekan ya, terserah kawan-kawan yang menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.